Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar dan penonton. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita mohon untuk bijaksana dan berpikir positif bagi para penonton dan pendengar sekalian yang ingin memahami tentang kajian yang akan kita sampaikan saat ini. Karena kajian ini memang bersumber dari referensi yang ada dalam kitab Asrarul Jimak. Perlu digarisbawahi tentunya kitab ini memang lebih spesifik dan wabil khusus membahas keilmuan yang diperuntukkan untuk pasangan halal. Atau bisa dibilang juga bahwa keilmuan dalam kitab ini adalah yang sangat dibutuhkan bagi pasangan yang sudah halal, tentunya pasangan suami istri. Jadi sekali lagi mohon bagi para penonton dan pendengar yang ingin menyimak pembahasan ini untuk berbijaksana dan selalu berpikir positif akan apa segala informasi dan penjelasan yang kita sampaikan. Karena pembahasan dan penjelasan apapun yang kita sampaikan semuanya diatur di dalam ilmu fikih ataupun ilmu syariat. Langsung saja tentang pembahasan kita yang ada di dalam kitab Asrarul Jimak adalah membahas tentang keberadaan area dan letak titik rangsang yang begitu sangat sensitif sekali bagi seorang wanita ketika wanita atau istri tersebut sedang melakukan ibadah dengan pasangan halal atau suaminya. Permasalahan atau pembahasan ini adalah suatu yang wajib diketahui oleh pasangan halal, terutama sang suami. Bukannya tanpa tujuan ini dikarenakan banyak sekali wanita yang mengeluh karena merasa kecewa tidak bisa dipuaskan oleh sang pasangan atau suaminya. Banyak sekali wanita yang curhat kalau mereka kecewa kepada pasangan atau suami mereka karena tidak bisa memuaskan keinginan sang wanita, dan jangan dianggap enteng karena permasalahan ini bisa berdampak terhadap fisik dan juga mental atau jiwa. Lebih berbahaya lagi kalau sudah berdampak kepada jiwa atau mental, karena nanti bisa berujung mempengaruhi terhadap keimanan kita. Contohnya bisa saja permasalahan tersebut berujung pada ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Jadi mungkin bisa dipahami di sini kalau pembahasan ini juga termasuk ilmu yang sangat penting sekali bagi pasangan suami istri. Rasulullah bersabda, "Wahai para suami, kalau mau melakukan ibadah jangan seperti melakukan ibadah seperti hewan." Kalau kita perhatikan dalam kitab Quratul Uyun, yang dimaksudkan jangan seperti hewan adalah kalau seperti hewan itu kan langsung ke permainan utama begitu saja kemudian selesai. Sesungguhnya tidak diperbolehkan beribadah dengan pasangannya seperti itu. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kepada umatnya kalau pasangan suami istri mau melakukan ibadah dengan pasangan halalnya jangan lupa satu tindakan, yaitu foreplay. Jadi apa itu foreplay? Mungkin masih ada yang belum mengetahui. Dalam bahasa sehari-hari foreplay adalah kegiatan pemanasan sebelum melakukan permainan utama dalam ibadah suami istri. Kegiatan tersebut meliputi tindakan rayuan, belayan, cumbuan, pelukan, dan sentuhan. Itu dilakukan sampai pada area yang terdapat banyak saraf-saraf sensitif yang bisa membuat wanita atau istri sampai memuncak. Sehingga sang wanita atau istri keadaannya lebih siap dan membara untuk lanjut melakukan proses utama dalam beribadah dengan pasangannya. Jadi begitulah adab tata krama dan akhlakul karimahnya seorang suami sebelum melakukan ibadah dengan pasangan atau istrinya. Perlu diketahui, dicontohkan dalam banyak curhatan para wanita atau istri, mereka mengatakan di dalam foreplay itu sendiri banyak sekali wanita yang senang untuk dicumbu dan dirayu terlebih dahulu oleh suaminya. Mereka juga senang apabila suaminya itu bertutur kata yang manis, yang bisa membuat hati sang istri sampai meleleh. Kemudian itu dilanjut dengan belayan ataupun sentuhan-sentuhan terhadap area yang terdapat saraf-saraf sensitif. Kembali ke topik utama kita, di dalam kitab Asrarul Jimak dijelaskan atau diperincikan tentang area-area yang bisa dimanfaatkan para suami untuk membuat istrinya bisa mudah terangsang syahwatnya. Tentu tujuannya adalah agar hasrat sang istri bisa naik dan memuncak, hingga pada ujungnya sang istrinya itu bisa sampai inzal. Inzal itu artinya keluar atau bisa sampai terpuaskan istilahnya.
Maka inilah letak area yang terdapat banyak saraf-saraf sensitif pada wanita yang bisa membuatnya mudah memuncak menurut penjelasan dalam kitab Asrarul Jima. Nomor 1, Al-Uzunun, yang artinya adalah telinga atau kedua telinga. Jadi sebetulnya baik di telinga perempuan ataupun laki-laki itu sistem sarafnya banyak sekali. Sehingga kalau semisal sang suami mencumbu istrinya di area telinga, begitupun sebaliknya jika istri mencumbu suaminya di area telinga itu akan sangat bisa meningkatkan gairah. Karena memang banyak terdapat sistem saraf di sana, sehingga mudah sekali untuk memuncak gairahnya. Bahkan di dalam bahasa kitabnya dijelaskan bahwa diperbolehkan seorang suami itu sampai menjulurkan lidahnya atau menyentuh area telinganya dengan lidah. Jadi bisa dijulurkan masuk ke area tengah atau di area seputar telinga. Nomor 2, area pundak belakang atau belakang leher, ini juga termasuk salah satu area yang dikatakan sensitif yang dimiliki oleh wanita. Jadi bisa untuk dicium ataupun ditiup sedikit oleh sang suaminya area ini. Dan juga di dalam kitab dikatakan area ini meliputi bagian belakang telinga sampai ke pundak bagian atas mendekati leher. Itulah salah satu area yang bisa sangat membangkitkan gairah dengan cepat. Nomor 3, al-ibtu dalam bahasa kita itu artinya adalah ketiak. Jadi sepertinya area ketiak ini jarang dijamah oleh para kaum suami ataupun para kaum istri. Sebetulnya dijelaskan kalau daerah ini baik bagi seorang wanita atau istri. Akan tetapi mungkin karena di ketiak jadi sebagian orang merasa risih ataupun merasa tidak percaya diri, jadi sang istri takut nanti suaminya akan mencium aroma yang agak kurang sedap. Maka dari itu sangat dianjurkan dan baik sekali kalau misalkan suami istri mau melakukan kegiatan ibadah bersama itu tubuhnya dalam kondisi benar-benar fresh atau segar. Karena itulah kegiatan ibadah bersama itu sebaiknya dilakukan di saat suami dan istri dalam kondisi sesudah mandi, itu akan lebih meningkatkan gairah bagi pasangan tersebut. Nomor 4, Aratfan. Kalau Aratfan itu artinya dua gunung besar yang ada di bagian belakang. Bisa dikatakan dua bokong milik sang istrinya, area yang kalau kita gunakan saat duduk. Jadi bisa dilakukan seperti sedikit digigit, disentuh, atau misalkan sedikit dikecup, itu akan membuat istri beranjak memuncak. Area ini sekitar 7 atau 8 cm dari area gunung sampai ke area tulang belakang. Nomor 5, sebetulnya di dalam kitab dikatakan ada 6 area sensitif. Di dalam bahasa kitabnya adalah area puncak gunung kembar yang seperti batu kecil dan ada di bagian depan. Itu adalah area yang banyak sekali terdapat saraf. Maka kalau misalkan disentuh-sentuh di area itu atau dengan cara apapun itu sangat mudah sekali memuncakkan para kaum wanita atau istri. Bahkan kalau misalkan sang istri sudah benar-benar memuncak maka akan dapat terlihat oleh suami, karena area puncaknya yang awalnya lembek akan menjadi agak sedikit mengeras. Dalam keadaan itu istri sudah tidak bisa bohong lagi karena akan terlihat sekali oleh suami kalau sang istrinya itu sudah memuncak. Nomor 6 atau yang terakhir itu adalah Al-Fakhdani. Al-Fakhdani itu adalah kedua paha. Jadi dijelaskan kalau kedua paha milik istri kita itu juga termasuk area yang begitu sensitif. Terutama di bagian pangkal pahanya, cukup dengan disentuh, diciumi atau mau disedikit gigit juga boleh dilakukan oleh sang suami. Begitu penjelasan yang tertulis di dalam ini kitab Asrarul Jima, ternyata ada 6 titik area sensitif yang ada pada wanita atau istri kita. Dan memang dijelaskan juga kalau area-area itu adalah area dengan banyak sekali terdapat sistem saraf yang ada di dalam tubuh wanita. Jadi jangan lupa juga untuk diingat, di saat suami melakukan hal-hal tadi perlu diatur niatnya demi kebaikan. Diniatkan untuk ingin menyenangkan, ingin memenuhi hasrat nafkah batin istrinya, memberikan rasa kenikmatan kepada istrinya. Seperti itulah bagusnya sosok seorang suami, janganlah menjadi sosok laki-laki yang egois. Seorang suami yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang ingin nikmat untuk dirinya sendiri,
yang ingin puas untuk dirinya sendiri tanpa memedulikan bagaimana nasib istrinya. Karena memang pada kenyataannya banyak sekali di luar sana seorang laki-laki yang sudah berumah tangga namun dia menjadi sosok seorang suami yang egois. Contohnya misalkan suaminya sudah merasa nikmat, sudah inzal, merasa sudah terpuaskan padahal sang istri sebenarnya belum terpuaskan sama sekali. Yang dilakukan suami tersebut hanya memuaskan dirinya sendiri dalam beribadah bersama istrinya. Meminta untuk beribadah bersama tanpa melakukan foreplay. Langsung saja ke permainan utama dan setelah terpuaskan langsung ditinggal tidur tanpa memedulikan istrinya juga terpuaskan juga apa belum. Bagaimana, kira-kira sedih tidak kalau punya pasangan atau suami seperti itu? Sepertinya sebagian besar pasti sedih para wanita atau istrinya. Semoga dikuatkan hati dan iman mereka, dan jangan sampai mereka terjerumus ke dalam suatu hal yang negatif. Demikianlah sedikit pembahasan yang dapat kita sampaikan di dalam kitab Asrarul Jimak. Sekali lagi, perlu diingat kalau pembahasan ini khusus untuk pasangan yang sudah halal atau kaum suami istri, sehingga dimohon para penonton untuk berbijaksana dalam menyikapinya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi sebuah solusi bagi para pasangan halal, terkhusus para suami yang ingin membahagiakan istrinya. Tentunya semua itu akan menjadi nilai ibadah kalau tujuan serta niat kita untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.